Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rabia Asaleh, biasa dipanggil Nona. Saya dari Nusa Tenggara Timur, program studi perbankan syariah, Fakultas Syariah, Universitas Kiai Haji Abdul Halim, Pacet, Mojokerto. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait tentang akuntansi koperasi di Indonesia. Nah, di mana saya rasa sudah cukup jelas dari video-video saya sebelumnya terkait tentang akuntansi koperasi di Indonesia, mulai dari sejarah koperasi di Indonesia. Kemudian juga saya sempat menjelaskan di video-video saya sebelumnya terkait tentang pengertian dasar apa itu koperasi seperti itu. Jadi saya rasa sudah cukup jelas. Di video ini saya akan melanjutkan terkait tentang jenis-jenis koperasi. Nah, jenis-jenis koperasi itu ada beberapa. Yang pertama adalah koperasi konsumen. Koperasi konsumen yaitu di mana koperasi ini menyediakan, di mana koperasi ini membeli barang dari produsen, kemudian menjualnya kembali. Nah, biasa yang kita ketahui adalah seperti warung-warung, atau di kampus saya sendiri, di kampus tempat saya mengampu pendidikan ini, yaitu Universitas Kiai Haji Abdul Halim, di mana di sini ada yang namanya swalayan. Nah, swalayan itu adalah salah satu bentuk koperasi konsumen, di mana dari swalayan itu sendiri kemudian membeli barang-barang seperti kebutuhan pokok seperti makan, minum, seperti jajan-jajanan, kemudian ada juga print di sini juga. Nah, untuk apa? Ya untuk memudahkan dari anggota-anggota atau masyarakat yang ada di dalam kampus itu sendiri, seperti itu. Itu adalah salah satu contoh dari koperasi konsumen. Lanjut lagi, yang kedua adalah koperasi produsen, yaitu koperasi yang emang bidangnya itu adalah khususnya untuk memproduksi barang. Kemudian ada lagi yaitu koperasi simpan pinjam yang sudah kita ketahui, apalagi di daerah-daerah seperti di timur, di daerah NTT. Nah, itu banyak sekali ditemukan adanya koperasi simpan pinjam seperti itu. Kemudian ada juga koperasi jasa di mana kok di dalam koperasi tersebut menyediakan berbagai macam jasa bantuan seperti kesehatan dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan salah satu bentuk contoh dari koperasi jasa. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini saya juga akan membahas terkait tentang ekuitas. Nah, ekuitas koperasi yaitu di mana kekayaan bersih yang didapatkan oleh anggota. Nah, didapatkan oleh perusahaan tersebut atau koperasi tersebut. Nah, ekuitas ini dapatnya dari mana? Ekuitas ini dapatnya dari total aset yang kemudian didapatkan oleh koperasi melalui operasional yang dilakukan, kemudian dikurangi dengan kewajiban yang dimana kewajiban itu harus dibayar oleh koperasi itu sendiri, baik itu dalam jangka waktu yang pendek maupun yang panjang seperti itu. Kemudian lanjut lagi, di dalam ekuitas sendiri ada beberapa unsur ekuitas koperasi, di mana ada modal dasar. Modal dasar adalah ketika seorang anggota yang baru masuk ke dalam koperasi, nah itu mereka melakukan penyetoran uang atau dana. Nah, untuk apa? Untuk bergabung menjadi salah satu anggota koperasi itu sendiri, seperti itu. Kemudian lanjut lagi, ada unsur yang kedua, yaitu unsur simpanan anggota. Nah, simpanan anggota di sini ada yang namanya simpanan pokok dan ada yang namanya simpanan wajib. Nah, di situ dari dana tersebut itu yang kemudian digunakan untuk menghitung ekuitas seperti itu. Kemudian ada yang ketiga, yaitu cadangan umum. Cadangan umum di mana aset atau total pendapatan yang kemudian didapatkan oleh koperasi yang biasanya seperti yang sudah saya singgung di video saya sebelumnya terkait tentang SHU, sisa hasil usaha, di mana itu adalah pembagian dari sisa hasil usaha pada akhir periode. Nah, namun pada cadangan umum ini pada umumnya dana yang kemudian didapatkan pada akhir periode, yang dihitung oleh akhir periode, itu tidak semuanya dialokasikan atau tidak semuanya dibagikan kepada anggota yang biasa kita sebut dengan SHU itu, namun juga disimpan sebagai cadangan untuk periode selanjutnya atau
kebutuhan-kebutuhan yang mendadak seperti itu. Kemudian ada lagi laba ditahan. Nah, laba ditahan itu juga tidak terlalu beda jauh dengan dana yang kemudian ditahan oleh koperasi tersebut untuk masa periode selanjutnya. Kemudian ada lagi yang namanya simpanan sukarela. Simpanan sukarela di sini di mana dari anggota-anggota koperasi tersebut ingin menyimpan uang di dalam koperasi tersebut. Nah, ini pada umumnya sih biasanya terjadi pada koperasi simpan pinjam, tapi tidak menutup kemungkinan koperasi yang lainnya juga ada yang namanya simpanan sukarela dari anggota. Jadi partisipasi yang kemudian dilakukan oleh anggota tersebut, nah itu juga bisa menunjang SHU, seberapa besar SHU atau sisa hasil usaha yang kemudian didapatkan oleh anggota pada akhir periode seperti itu. Kemudian dari unsur-unsur ekuitas yang sudah saya sebutkan tadi sekitar 6, nah itu kemudian menjadi unsur aset yang kemudian didapatkan oleh koperasi tersebut, salah satu koperasi dari beberapa macam koperasi yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, kemudian apa sih pentingnya ekuitas itu? Nah, ekuitas ini di dalam koperasi maupun perusahaan-perusahaan yang lainnya itu juga cukup penting. Jadi ekuitas ini tidak hanya berada di koperasi, namun juga ada pada perusahaan-perusahaan lainnya. Kemudian pentingnya ekuitas di sini ada beberapa hal, yaitu pertama yaitu kemandirian keuangan. Ini menunjukkan adanya ekuitas dari perhitungan keuangan, mulai terlihat dari laporan keuangan. Nah, itu menunjukkan bahwasanya koperasi tersebut memiliki kemandirian, independen, kemandirian daripada di bidang keuangan seperti itu. Jadi tidak terlepas kemungkinan bahwasanya koperasi itu bisa saja maju di kedepan harinya, karena ya terlihat dari kemandirian keuangannya, dia tidak terlalu mengikat atau tidak terlalu bergantung kepada perusahaan-perusahaan lain atau faktor-faktor eksternal lainnya, di mana terlalu bergantung dengan bank, contohnya dari pinjaman-pinjaman yang kemudian diberikan oleh bank dan lain sebagainya seperti itu. Makanya perlunya adanya ekuitas untuk kemandirian keuangan dari koperasi tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada stabilitas dan keberlangsungan. Nah, adanya ekuitas, nah ini juga bisa menunjukkan bahwasanya stabil dan tidaknya keuangan tersebut. Dan kalau stabil dan tidaknya berarti itu bisa secara tidak langsung kita juga bisa melihat untuk keberlangsungan koperasi tersebut untuk masa yang akan datang seperti itu. Kemudian yang ketiga ada pendanaan untuk pengembangan usaha. Dari ekuitas, perhitungan ekuitas di dalam unsurnya itu kan ada yang namanya dana-dana yang kemudian ditahan oleh koperasi tersebut. Nah, dari dana tersebut bisa digunakan sebagai pengembangan dari usaha atau usaha koperasi tersebut seperti itu. Itu adalah salah satu bentuk pentingnya ekuitas. Nah, kemudian ada lagi selanjutnya yaitu menunjukkan kesehatan koperasi. Nah, terlihat dari ekuitas, dari faktor eksternal. Nah, faktor eksternal pun dapat melihat baik dan buruknya koperasi tersebut melalui ekuitas atau laporan keuangan. Nah, laporan keuangannya itu bisa menunjukkan bahwasanya koperasi ini tuh sehat atau tidak seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan kepercayaan dari anggota. Nah, dari adanya ekuitas, nah ekuitas ini sebenarnya salah satu metode yang dilakukan oleh perusahaan sebagai salah satu bentuk transparansi yang kemudian dilakukan oleh koperasi. Nah, jadi tidak hanya faktor eksternal saja yang mengetahui atau merasa beruntung, maksudnya menguntungkan dari faktor eksternal karena bisa mengetahui stabil dan tidaknya koperasi tersebut, namun itu juga menumbuhkan rasa kepercayaan dari anggota tersebut. Nah, jadi ketika salah satu anggota memberikan dana atau uang secara sukarela, simpanan sukarela maupun simpanan dan simpanan lainnya, itu mereka merasa bahwasanya ya dana tersebut yang disalurkan ya otomatis nanti akan kembalinya ke saya seperti itu. Karena apa? Karena terlihat dari ekuitasnya. Jadi hal itu yang membuat munculnya
timbulnya kepercayaan dari anggota tersebut. Makanya perlu yang namanya adanya ekuitas untuk menghitung hasil pendapatan dari koperasi tersebut. Nah, ekuitas seperti yang sudah saya jelaskan tadi, rumusnya yaitu ekuitas adalah jumlah aset yang diterima oleh koperasi tersebut, kemudian dikurangi dengan kewajiban-kewajiban dari koperasi. Nah, kewajiban itu seperti apa? Kewajiban itu ya contohnya seperti biaya listrik, kemudian beban gaji, nah dan lain sebagainya. Itu yang berhubungan dengan pengeluaran dari koperasi tersebut. Nah, itu termasuk di dalam kewajiban. Maksudnya kewajiban yang kemudian harus dilakukan atau dibayar oleh koperasi. Nah, dari kewajiban itu adalah untuk menunjang keberlangsungan koperasi tersebut. Nah, sekian dari saya, singkat, padat, dan ya kalau tidak jelas mohon maaf. Nah, semoga saya ada kesempatan untuk bisa menjelaskan terkait tentang akuntansi koperasi selanjutnya. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.